Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Ananda Bapak semua di pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pagi yang cerah ini mendapatkan keberkahan buat kita semua. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar materi fisika yaitu tentang kalor. Tapi sebelum kita mulai belajar, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa, yaitu kepada Afifah untuk memimpin doa pembelajaran hari ini. Silakan kepada Afifah. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Barisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga dengan kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa itu mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas materi kalor ya. Ananda mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata kalor itu ya. Karena sebelumnya di SD udah dipelajari juga ya. Ada yang udah berjemur di pagi hari ini? Saya belum. Saya masih stay di kamar. Belum, Pak. Udah, Pak. Jadi gimana kalau kita berjemur di pagi hari itu? Anggi gimana Anggi? Bagus enggak untuk kesehatan kita Anggi? Adem Pak, ngantuk bikinnya Pak. Nyak tidur. Nah nanti diulang lagi ya Anggi. Ini pagi hari ini bagus untuk berjemur nih. Karena radiasi matahari itu di pagi hari ini untuk menyehatkan kulit kita. Viola, gimana kabarnya Viola? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, mungkin Ananda semua di sini udah pernah kan memegang sendok panas? Udah, Pak. Atau misalnya lagi masak kan? Kan kita masak itu kalau menggoreng itu kan pakai sendok kan? Anggi, udah pernah melakukan Anggi masak Anggi? Sering Pak, setiap hari. Alhamdulillah bagus ya. Jadi misalnya Anggi lagi menggoreng ini kan. Nah, tanpa disengaja terpegang sendok itu yang tidak ada pengantar panasnya. Atau misalnya tidak ada pelindung dari besi sendok itu. Gimana rasa sendok itu Anggi? Halo Anggi? Apa Pak? Saya jaga kedai tadi Pak, kami dalam belanja nggak dengar saya Pak. Nah, oke, jadi gini ya. Jadi, misalnya Anggi mau buat teh nih kan. Buat teh itu kan pakai air panas ya. Ya Pak. Nah,
kan pas di saat mengaduk air itu, ujung sendok yang satu lagi kan kita pegang. Nah, lama-kelamaan terasa panas atau tidak ujung sendok itu? Iya. Nah, apa yang menyebabkan ujungnya satu lagi itu panas? Yang kita pegang dekat tangan kita itu. Ada yang lain bisa membantu jawabnya? Afifa bisa bantu? Pak, saya. Oke, Aisyah Mariza, coba. Karena sendok merupakan bahan pengantar panas yang baik. Oke, jadi sendok itu merupakan pengantar panas yang baik ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi itu tentang perpindahan kalor. Oke, sekarang Bapak tanya kepada siapa lagi ya? Viola Malik, mana Viola Malik? Iya, Pak. Perpindahan kalor itu ada berapa, Viola? Ada 3, Pak. Ada 3 ya. Apa saja yang 3 itu? Coba disebutkan. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi, Pak. Oke ya, jadi perpindahan kalor itu ada 3 ya. Pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi itu. Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya. Anda bisa lihat nanti. Materinya itu nanti setelah Bapak sampaikan akan ada bentuk soal ujiannya sedikit ya. Oke, sekarang Bapak apakan dulu, presentasikan layarnya. Oke, Anda semua apakah ada muncul? Viola, apakah ada muncul di layar monitornya? Belum ada, Pak. Belum muncul? Udah, Pak, sekarang. Afifa ada muncul? Ada muncul. Oke, nah sekarang kita akan membahas materi perpindahan kalor tersebut. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada materinya. Nah, kita lihat tadi perpindahan kalor itu yang pertama adalah konduksi ya. Jadi, perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui medium perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel penyusun medium tersebut. Nah, jadi misalnya tadi kita membakar sebatang besi ini, maka panasnya itu lama-kelamaan akan terasa ke ujung tangan kita ini. Dan ini menyebabkan berarti dia memerlukan medium untuk merambatkan panasnya tersebut. Oke, bagaimana Ananda? Apakah sudah paham? Untuk perpindahan kalor secara konduksi? Insya Allah sudah, Pak. Sudah, Pak. Insya Allah udah, Pak. Nah, contoh lainnya apa lagi? Selain ini kita membakar langsung. Kalau kita menggoreng itu bisa termasuk contoh dari perpindahan kalor secara konduksi dari minyak goreng ke sendok itu. Panas minyak goreng ke sendok. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, makanya sendok itu dibaluti semacam plastik ataupun kayu ya, karena plastik ataupun kayu itu merupakan pengantar panas yang buruk ya. Dia bersifat isolator. Oke, kita lanjut ke perpindahan kalor secara konveksi.
Nah, kalau dia konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui medium perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel penyusun medium tersebut. Nah, salah satu contohnya itu kita merebus air. Terus, contohnya lagi itu adalah angin laut sama angin darat. Itu merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang terakhir, kita lihat itu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalau perpindahan kalor secara radiasi, itu merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Nah, contohnya kamu berjemur di pagi hari, terus misalnya menjemur pakaian, atau pada kegiatan pramuka kita misalnya itu pada acara api unggun. Nah, itu panas api unggun itu akan terasa ke kita. Jadi itu merupakan adalah perpindahan kalor secara radiasi. Oke, sampai di sini apakah ada Ananda Bapak yang mau bertanya dulu? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya tentang perpindahan kalor? Insya Allah udah, Pak. Insya Allah sudah ya. Nah, kalau sudah paham kita coba lihat ke latihan soalnya ya. Oke, Bapak minta Afifah yang menjawab soal ini. Saat kita berdiam diri dekat api unggun, tubuh kita merasa hangat. Hal ini merupakan contoh perpindahan kalor secara Radiasi. Nah, nih siapa Bapak minta Viola Malik. Peristiwa adanya angin darat dan angin laut di pesisir pantai merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara B. Konveksi. Jadi apa jawabannya, Konveksi. Konveksi. Iya, benar ya. Oke, nah, jadi nampaknya Ananda semua sudah paham ya. Dari sebelumnya lebih panas ya, berarti itu akibat dari bisa jadi dari suhu bumi itu lebih meningkat ya. Oke, nah jadi untuk materi perpindahan kalor tadi secara umum perpindahan kalor itu ada 3 ya. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara Radiasi. radiasi. Nah, jadi Ananda semua sudah paham dan di lingkungan Ananda semua sudah diterapkan ya. Contohnya mulai di pagi hari Ananda itu sudah menerapkan beberapa perpindahan kalor. Misalnya kalau kamu mau menjemur pakaian itu kan memanfaatkan sinar matahari, itu adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalau kita merebus air berarti itu ada terjadi di sana perpindahan kalor secara konveksi. Oke, nampaknya Ananda semua sudah paham. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk materi tentang kalornya lagi. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dahulu. Dan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup majelisnya. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ananda semuanya dan tetap untuk mengulang materinya, terus tetap menerapkan protokol kesehatan kita dimanapun Ananda semua berada, baik di lingkungan kita ataupun di tempat keramaian.
Oke, terima kasih ya atas atensi Ananda semua hari ini. Semoga menjadi amal ibadah buat Ananda semuanya.